Apakah Anda pernah mengalami situasi seperti ini? Segalanya sudah siap, ruangan tenang, lampu redup, suami istri berbaring berdampingan seperti malam-malam sebelumnya. Namun saat Anda menoleh hendak memeluk istri tercinta, dia malah membalikkan badan, menghela napas, lalu pura-pura tidur. Anda pun bertanya dalam hati, apakah aku melakukan kesalahan? Atau, jangan-jangan dia sudah tidak punya rasa lagi terhadapku? Anda bukan satu-satunya yang merasakan hal itu. Izinkan saya bercerita tentang kisah nyata. Ibu Yuni, seorang wanita berusia 66 tahun di Jakarta, pernah mengungkapkan sambil menangis. Dulu suami saya sangat hangat, suka bercanda ringan. Tapi sekarang, begitu saya duduk dekat, dia langsung keluar kamar. Saya sangat terluka. Banyak orang berpikir bahwa hubungan intim hanya untuk anak muda, tapi kenyataannya tidak begitu. Kedekatan, meski hanya berupa pelukan, tatapan mata, atau sentuhan lembut, tetaplah hal yang sakral bagi pasangan lanjut usia. Hal yang menyedihkan adalah, banyak pria setelah melewati usia 60 mulai merasa kehilangan keperkasaan. Mereka tidak mengatakannya, namun dalam hati penuh perasaan rendah diri. Tak sedikit dari mereka yang mulai menghindar diam-diam, karena malu, karena merasa sudah bukan lelaki sejati lagi. Namun faktanya adalah, tubuh mungkin berubah, tapi cinta tidak pernah hilang. Keheningan bukanlah tanda titik akhir, melainkan bisa jadi merupakan seruan minta tolong. Lembut namun sunyi dari hati yang lelah, dari tubuh yang butuh dukungan. Dan kadang, hanya sepotong semangka di sore hari, segenggam kecil biji-bijian di meja teh, atau obrolan ringan, sudah cukup untuk menyalakan kembali api yang lama tertidur. Lalu bagaimana cara memulainya? Silakan simak hingga akhir. Karena hal-hal kecil yang akan dibagikan sebentar lagi bisa saja mengubah kehidupan pernikahan Anda. Ada solusi-solusi luar biasa yang tidak ditemukan dalam resep atau pil, melainkan tersembunyi di dapur setiap keluarga. Bawang putih adalah salah satunya. Kecil, sederhana, agak menyengat dan sering diremehkan. Namun jika Anda memahami efek bawang putih pada tubuh pria lansia, Anda tidak akan menganggapnya hanya sebagai bahan pelengkap lagi. Saya masih ingat suatu sore setelah pemeriksaan rutin, Pak Hasan, pria 74 tahun di Surabaya, tiba-tiba menahan saya dan bertanya pelan, "Dokter, apa benar bawang putih itu berkhasiat?" Saya belum sempat menjawab, dia sudah tertawa dan berkata, "Saya nggak tahu ini gara-gara bawang putih atau bukan, tapi belakangan istri saya senang sekali." Katanya saya, seperti saat baru menikah. Cerita yang terdengar seperti candaan itu ternyata sangat nyata. Bawang putih mengandung alicin, zat aktif yang dapat melebarkan pembuluh darah, membantu sirkulasi darah ke seluruh tubuh, termasuk ke area sensitif yang kerap membuat pria enggan membahasnya. Ketika aliran darah lancar, tubuh merespons lebih cepat, perasaan pun jadi lebih jelas, dan yang paling penting, muncul kembali rasa percaya diri atas tubuh sendiri. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi bawang putih secara rutin dapat memperbaiki sirkulasi darah di area panggul dan menstabilkan tekanan darah. Khususnya pada usia di atas 60, bawang putih bukan hanya membantu fungsi seksual, tetapi juga baik untuk jantung, daya tahan tubuh, dan kesehatan mental. Saya pernah menyarankan seorang pasien untuk mengonsumsi 1-2 siung bawang putih yang dipotong kecil lalu ditelan bersama air hangat setiap pagi. Setelah 3 minggu, dia tidak hanya merasa tubuh lebih ringan, tapi juga bercerita bahwa ia dan istrinya lebih sering tidur bersama. Bukan semata-mata karena hasrat, melainkan karena ia merasa masih mampu membawa kebahagiaan bagi pasangan hidupnya. Kekuatan bawang putih bukan terletak pada rasanya, melainkan pada ketekunan dan konsistensinya. Ia adalah senjata diam-diam yang tangguh dan tahan lama. Bukan kebetulan jika banyak tokoh dunia memilih alpukat sebagai menu rutin mereka. Saya pernah membaca artikel tentang Presiden Jose Mujica dari Uruguay, dikenal sebagai pemimpin paling sederhana di dunia. Selama bertahun-tahun, makan siangnya hanya sepiring nasi putih dan setengah buah alpukat. Saat ditanya alasannya, beliau hanya tersenyum. Karena itu membantu saya tetap bertenaga dan jernih berpikir. Sekilas terdengar sederhana, tetapi jika kita lihat kandungan nutrisi dalam alpukat, barulah kita paham mengapa ia dijuluki makanan untuk kecerdasan dan kekuatan. Di balik dagingnya yang lembut, tersembunyi kekayaan zat yang mendukung hormon pria. Mulai dari lemak tak jenuh tunggal yang menyeimbangkan kolesterol, hingga vitamin E yang mendorong tubuh memproduksi testosteron, semuanya ada dalam satu buah alpukat matang.
Saya juga teringat Ibu Lestari, pasien saya berusia 66 tahun di Bekasi. Ia pernah bercerita bahwa suaminya pendiam dan kesehatannya labil. Tetapi sejak ia mengganti sarapan suaminya dari roti manis menjadi alpukat, suaminya mulai lebih aktif berbicara. Baik fisik maupun mental tampak lebih bersemangat. Tak heran jika banyak penelitian terbaru menunjukkan bahwa pria yang rutin makan alpukat memiliki kadar hormon pria lebih stabil, pikiran lebih jernih, dan hubungan suami istri pun membaik. Namun sayangnya, banyak orang justru menjadikan alpukat sebagai hidangan penutup yang salah cara. Dicampur dengan susu kental manis, gula putih, sirup, sehingga manfaat alaminya hilang. Alpukat sebaiknya tetap murni, bisa dimakan langsung, dicampur dengan susu nabati, atau dibuat salad ringan, agar manfaat penyembuhannya tetap utuh. Ketika seorang pria lansia mulai merasa tubuhnya diam membisu, ingatlah bahwa terkadang hanya setengah buah alpukat per hari pun cukup untuk membangkitkan kembali keinginan untuk dekat, berbagi, dan mencintai. Dan jika makan siang sederhana seorang presiden mampu menjaga kebugaran sepanjang hidup, tak ada alasan alpukat tidak bisa membantu para pria di usia senja mendapatkan kembali pandangan percaya diri dari istri tercinta. Ada makanan yang hanya dengan menyebut namanya sudah mengingatkan kita pada kekuatan. Tiram adalah salah satunya. Bagi yang pernah mencicipi tiram segar dengan perasan jeruk nipis, pasti merasakan manisnya laut dan sensasi tubuh seperti terbangkitkan dengan cara yang tak biasa. Saya masih ingat Pak Slamet, 69 tahun, tinggal di Batam, kota pesisir yang damai di selatan Indonesia. Dalam satu sesi pemeriksaan, ia bercerita tentang liburan ke pantai bersama istri. Mereka makan malam dengan seafood dan mencoba tiram mentah untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Katanya, malam itu entah kenapa ia merasa sangat segar, semangatnya bertahan lama tanpa tahu kenapa. Dan istrinya memandangnya seakan ia adalah sosok yang benar-benar berbeda. Dia tersenyum kecil dan berkata, "Awalnya saya pikir itu hanya perasaan. Tapi setelah coba lagi lain waktu, tetap sama dok." Bukan tanpa alasan tiram dianggap simbol vitalitas pria. Di balik cangkangnya yang kasar tersembunyi kandungan seng yang melimpah, mineral kunci dalam produksi testosteron alami. Saat tubuh cukup seng, proses produksi hormon berjalan stabil. Tidak hanya meningkatkan gairah, tapi juga memperbaiki kualitas sperma, kemampuan ereksi, dan daya tahan tubuh. Tiram juga mengandung vitamin B12 dan selenium, dua nutrisi penting untuk menjaga kesehatan prostat, salah satu organ yang rentan di usia lanjut. Tentu saja tidak semua orang mampu membeli tiram segar secara rutin, apalagi yang tinggal jauh dari laut. Tapi bukan berarti harus menyerah. Saya sering menyarankan pasien untuk mengganti dengan udang, kepiting, ikan sarden, atau ikan tuna, jenis seafood lain yang juga kaya seng dan mudah diolah. Apapun pilihannya, yang terpenting adalah cara penyajiannya. Seekor tiram kukus sederhana kadang jauh lebih bermanfaat dibanding hidangan mewah penuh minyak dan bumbu. Karena di usia senja, ketepatan memilih makanan adalah cara halus untuk menjaga api keintiman. Dan bagi pria yang ingin menemukan kembali rasa keterikatan, makan malam ringan bersama istri bisa dimulai dari hadiah laut bernama tiram. Ketika mendengar kata bawang putih, alpukat atau tiram, banyak orang langsung teringat pada vitalitas pria. Namun sebenarnya, nilai sejati dari makanan ini bukan hanya soal menjaga performa atau menjadi kuat kembali. Hal yang lebih berharga adalah rasa percaya diri yang perlahan kembali, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, melainkan untuk merasa bahwa diri ini masih berguna, masih bisa membuat pasangan tersenyum karena hal-hal kecil. Dan saat tubuh mulai merespons dengan positif, perasaan pun ikut terbangun. Sentuhan tangan menjadi lebih alami, tatapan mata di malam hari tidak lagi dihindari. Obrolan sebelum tidur tidak lagi berakhir dalam keheningan. Semua dimulai dari perubahan kecil, dari makanan harian. Namun ceritanya belum berhenti di situ. Jika bawang putih, alpukat, dan tiram adalah fondasi pemulihan hormon, maka makanan-makanan berikut ini justru menjadi kunci yang membuat aliran darah tetap lancar. Dari jantung ke pembuluh terkecil, dari perut bagian bawah hingga perasaan yang tertidur. Dan inilah makanan-makanan yang bisa membangkitkan kembali hasrat dengan lembut dan berkelanjutan. Mari kita lanjut ke bagian berikutnya, di mana makanan yang tampaknya biasa saja bisa menghadirkan keajaiban dalam hubungan suami istri. Semangka adalah buah yang akrab di setiap rumah. Biasanya hadir saat perayaan, dipajang di meja lalu dipotong dan dibagikan sebagai pencuci mulut yang menyegarkan.
Tapi tak banyak yang tahu, di balik kulit hijau dan daging merahnya tersembunyi rahasia besar dari alam, zat yang mampu memulihkan vitalitas pria secara alami dan efektif. Kisah yang paling saya ingat adalah Pak Bambang, 72 tahun, tinggal di Bogor. Setelah pensiun, beliau merasa tubuhnya menjadi lamban dan sunyi dengan cara yang aneh. Suatu hari, sang istri membaca artikel tentang manfaat semangka, lalu memutuskan untuk membuatkan jus semangka segar setiap sore. Minggu pertama, Pak Bambang tidak terlalu memperhatikan. Tapi pada hari ke-8, beliau berkata terkejut, "Saya bangun tidur dan merasa tubuh ini begitu penuh energi." Mereka berdua tertawa, dan saya pun ikut tersenyum saat mendengarnya. Rahasianya terletak pada senyawa bernama sitrulin, yang banyak ditemukan di daging merah semangka. Sitrulin membantu melebarkan pembuluh darah, meningkatkan aliran darah ke organ penting, terutama organ reproduksi. Banyak ahli menyebut semangka sebagai Viagra alami, tanpa efek samping, tanpa membuat jantung berdebar, dan mudah ditemukan serta dikonsumsi. Cukup 1 gelas jus semangka atau beberapa potong buah segar setiap hari, pria bisa merasakan perubahan dari dalam, tidak mencolok, tidak dipaksakan, melainkan lembut seperti cinta sejati yang tetap bertahan meski diterpa banyak badai. Sebab kadang, keajaiban bukan berasal dari obat-obatan, melainkan dari buah matang yang sering kita abaikan. Tidak semua yang manis itu merugikan. Ada rasa pahit di lidah yang justru meninggalkan kehangatan dalam hati. Coklat hitam termasuk dalam kategori itu. Makanan yang sering dianggap mewah, sebagai hadiah atau pencuci mulut eksklusif, sebenarnya adalah obat alami yang luar biasa untuk jantung dan perasaan, terutama bagi para pria lansia yang ingin kembali terhubung secara emosional. Saya pernah menyarankan seorang pasien, Pak Darto, 68 tahun dari Banyuwangi, untuk mengganti kopi sore hari dengan sepotong kecil coklat hitam. Awalnya beliau ragu, karena tidak terbiasa dengan rasa pahit. Namun setelah beberapa minggu, beliau merasa tidur lebih nyenyak, pikiran lebih tenang, dan yang paling mengejutkan, beliau merasa ingin memeluk istrinya lebih sering, bukan karena hal besar, tapi karena hatinya terasa damai. Ini berkat flavonoid, senyawa yang banyak terkandung dalam kakao murni. Flavonoid membantu pembuluh darah menjadi lebih lentur, memperlancar sirkulasi darah, dan merangsang produksi hormon dopamin serta endorfin, hormon yang membawa rasa rileks, bahagia, dan penuh cinta. Ketika aliran darah baik dan pikiran tenang, rasa cinta pun mudah terbangkitkan, terutama dalam momen intim suami istri. Namun tidak semua coklat sama. Hanya coklat hitam dengan kandungan kakao di atas 70% yang mempertahankan manfaat biologisnya. Coklat susu atau coklat yang manis dan mengandung minyak nabati umumnya hanya memberi gula dan kalori, bukan perasaan yang sesungguhnya. Sore yang tenang, sepotong coklat hitam yang perlahan meleleh di lidah, obrolan singkat bersama istri setelah makan malam, hal-hal kecil ini bisa meluluhkan jarak yang terlalu lama membeku. Dan siapa tahu, rasa pahit di lidah itulah awal dari malam yang penuh kasih. Pagi hari di usia senja bisa dimulai dengan 2 cara. Pertama, bangun dengan lelah, tubuh berat, malas makan atau berbicara. Kedua, membuka mata dengan tubuh ringan, pikiran jernih, ingin berjalan-jalan sebelum sarapan bersama istri. Banyak pasien saya bertanya, bagaimana caranya agar setiap pagi bisa seperti itu, Dok? Dan jawaban saya seringkali mengejutkan. Mulailah dari seikat sayur hijau di pasar, tepatnya bayam. Bayam bukanlah sayuran asing. Mungkin dulu sering muncul dalam sup hambar masa kecil yang ibu paksa kita makan agar sehat. Namun semakin bertambah usia, kita semakin paham kenapa ibu bersikeras. Karena dalam sayuran sederhana itu, tersembunyi energi yang kuat dan tahan lama. Bayam kaya magnesium, mineral yang membantu melemaskan dan melebarkan pembuluh darah. Saat pembuluh menjadi lentur, darah lebih mudah mengalir ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Inilah dasar dari kekuatan dan daya tahan dalam hubungan suami istri. Tak hanya itu, bayam juga mengandung nitrat, zat yang pernah diteliti di Jepang, dan terbukti meningkatkan daya tahan serta kinerja fisik pada lansia. Bukan dengan cara meledak-ledak, tapi dengan ketahanan dan konsistensi, seperti cara seorang pria dewasa menunjukkan cintanya. Segelas jus bayam dengan apel di pagi hari, sepiring tumis bayam saat makan siang, atau semangkuk sup bayam hangat di malam hari. Bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga membuat keinginan untuk dekat kembali terasa alami. Karena terkadang, vitalitas bukan datang dari sesuatu yang besar, melainkan dari kesederhanaan dan ketekunan.
seperti seikat sayur hijau yang tak pernah kita anggap istimewa. Ada satu kebiasaan yang masih dipertahankan oleh banyak orang lanjut usia setelah makan sore, duduk menonton televisi sambil ngemil sesuatu. Ada yang memilih biskuit, ada yang memilih keripik dalam kemasan, dan ada pula yang tidak makan apa-apa. Namun ada juga para suami, setelah mendengar saran dari istri, diam-diam beralih ke segenggam kacang kecil, beberapa butir almond, kacang tanah rebus, atau beberapa potong kenari kering tanpa garam. Sekilas, itu hanya perubahan kecil. Tapi ketika diulang setiap hari, itu menjadi sebuah perilaku positif. Tidak hanya untuk kesehatan fisik, tapi juga untuk semangat jiwa. Saya pernah bertanya kepada Pak Rahmat, seorang pasien saya berusia 67 tahun di Bogor. Apa yang membuat beliau paling bahagia akhir-akhir ini? Beliau menjawab, bukan obat baru, bukan liburan dengan cucu, tapi karena beliau merasa masih cukup kuat untuk menggenggam tangan istrinya lebih lama ketika berbaring bersebelahan di malam hari. Beliau tidak minum obat apapun, hanya mengganti kebiasaan ngemil dari biskuit ke kacang-kacangan. Dan hasilnya datang setelah beberapa minggu, diam-diam namun jelas terasa. Ilmu pengetahuan menyebut zat di balik perubahan ini sebagai arginin, sejenis asam amino yang membantu melebarkan pembuluh darah dan meningkatkan sirkulasi, terutama di bagian tubuh yang sering diabaikan seperti panggul, tangan kaki, atau organ reproduksi. Ketika darah dipompa ke tempat yang tepat pada waktu yang tepat, ereksi pun terjadi secara alami tanpa paksaan. Emosi pun menjadi lebih ringan tanpa tekanan. Kacang-kacangan tidak seheboh obat, tidak sekuat iklan. Tapi jika Anda mengganti kebiasaan ngemil setiap sore, Anda akan merasakan satu hal yang jelas. Tubuh Anda mendengarkan apa yang Anda lakukan, dan diam-diam membalas dengan membuat Anda terasa lebih hidup. Dari dalam keluar, banyak orang setelah mencoba makan semangka, menggunakan alpukat setiap pagi, mengunyah almond di sore hari, lalu bertanya-tanya, kenapa saya belum merasakan hasil yang diharapkan? Mereka jadi gelisah, ragu, lalu menyimpulkan bahwa makanan alami tidak ada gunanya. Tapi mereka lupa satu hal penting, makanan hanyalah satu bagian dari kunci menjaga vitalitas, sedangkan bagian lainnya yang sering menentukan hingga 70% hasil adalah gaya hidup. Saya pernah menangani seorang pasien bernama Pak Yunus, 71 tahun, di Bandung. Istrinya sangat perhatian dalam menyiapkan makanan, tumis bayam dengan bawang putih, smoothie alpukat tanpa gula, bahkan membeli kenari dari toko kesehatan. Tapi setelah 3 bulan, beliau tetap merasa lelah, susah tidur, kadang merasa sedih dan mudah marah. Setelah obrolan yang lebih dalam, saya baru tahu bahwa beliau hanya tidur 4 jam setiap malam, sering begadang menonton TV, kadang masih merokok untuk melepas stres, dan hampir tidak bergerak seharian. Saya harus bicara terus terang. Pak Yunus, meskipun istri Bapak sudah memasak makanan terbaik di dunia, kalau Bapak terus hidup seperti ini, maka tidak akan ada yang berubah. Karena tubuh tidak bekerja dengan sistem kompensasi. Tidak bisa makan alpukat lalu merokok 2 batang. Tidak bisa minum jus bayam lalu begadang sampai jam 2 pagi setiap hari. Kesehatan seksual, seperti juga kesehatan jantung, otak, dan mental, sangat tergantung pada sinkronisasi. Artinya, semua faktor harus saling mendukung, tidak ada yang saling merusak. Pola makan adalah fondasi, tapi gaya hidup adalah keseluruhan bangunan rumahnya. Jika fondasinya kuat tapi tembok retak, atap bocor, jendela selalu tertutup, maka rumah itu tetap tidak bisa ditinggali dengan nyaman. Gaya hidup sehat bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi. Ia dimulai dari hal-hal yang sangat sederhana. Bangun pagi saat matahari masih lembut, berjalan santai keliling rumah agar aliran darah mulai bergerak perlahan. Minum segelas air hangat daripada kopi yang terlalu kuat. Duduk sarapan bersama istri, bukan sambil menatap ponsel. Matikan TV tepat waktu, tidur sebelum pukul 10 malam, agar tubuh punya waktu cukup untuk memulihkan diri dan memproduksi hormon penting. Kontak fisik juga penting. Pelukan, genggaman tangan, usapan lembut di pundak istri saat ia lelah. Semua itu merangsang tubuh mengeluarkan hormon oksitosin, hormon yang menciptakan rasa kedekatan, kepercayaan, dan ketenangan. Ada pasangan suami istri yang diam tak bicara selama berbulan-bulan, hanya karena sungkan membuka percakapan. Tapi cukup satu tindakan kecil, makan malam bersama, berjalan kaki berdua, atau mendengarkan musik bersama di malam hari. Jarak itu bisa menyempit kembali. Saya selalu bilang ke pasien saya, kekuatan bukan soal usia, tapi soal cara hidup. Seorang pria 65 tahun bisa lemah dan murung, tapi pria 75 tahun bisa penuh semangat. Jika mereka tahu cara hidup yang benar dan konsisten, tidak perlu lari maraton, tidak perlu nge-gym,
Cukup 20-30 menit aktivitas ringan setiap hari, berkebun, ke pasar, bersepeda pelan, atau cukup membantu istri membersihkan rumah. Itu sudah cukup untuk menjaga sirkulasi darah, mempertahankan semangat, dan menopang perasaan. Tidak ada makanan yang ajaib jika gaya hidup masih merusak. Tapi sebaliknya, hanya dengan perubahan kecil yang dilakukan secara lembut, konsisten, dan selaras, tubuh akan merespons dengan kebangkitan yang pelan namun nyata. Dan saat itu terjadi, Anda akan melihat hal-hal yang Anda pikir telah hilang, rasa kedekatan, tatapan penuh kasih, dan rasa percaya diri saat berbaring di samping istri. Ternyata masih ada, hanya menunggu Anda untuk memanggilnya kembali dan menjaganya. Sebelum menutup, saya ingin menekankan satu hal dengan lembut namun penting. Semua yang telah kita bahas sejak awal, mulai dari semangka, alpukat, bawang putih, tiram, coklat hitam, bayam, hingga kacang-kacangan, bukanlah keajaiban. Mereka tidak memberi hasil dalam semalam. Mereka tidak langsung mengembalikan pria menjadi seperti masa mudanya. Dan mereka juga tidak akan membantu jika orang itu masih merokok, begadang, malas bergerak, dan diam 1000 bahasa terhadap pasangannya. Tapi jika Anda cukup sabar, cukup percaya, dan siap untuk berubah sedikit demi sedikit, maka justru hal-hal sederhana itulah yang bisa membawa hasil besar. Bukan hanya kesehatan, tapi juga perasaan bahwa Anda benar-benar hidup. Perasaan bisa memeluk istri tercinta tanpa rasa canggung. Perasaan menggenggam tangan setiap malam, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta masih ada. Saya masih ingat tatapan haru dari Pak Darto, seorang pria 67 tahun di Banyuwangi, ketika ia berkata, "Dok, istri saya tertawa sambil menangis saat saya menuangkan segelas air untuknya setelah makan malam. Hanya itu, tapi dia bilang, 'Sudah lama sekali kamu tidak seperti dulu.'" Kadang, pemulihan fungsi seksual tidak dimulai dari ranjang, tapi dari tatapan lembut, kebiasaan yang diperbaiki, dan makanan yang disiapkan dengan cinta. Karena di usia senja, yang diharapkan setiap istri bukanlah suami yang sempurna, tapi suami yang terus berusaha. Dan yang dibutuhkan setiap suami, bukan pujian, tapi perasaan bahwa dirinya masih bisa membuat perempuan di sisinya bahagia. Jika Anda masih ragu, saya berharap hari ini bisa menjadi titik awal. Tidak perlu memulai dari hal besar. Cukup mengganti satu jenis makanan saat makan, bangun 15 menit lebih awal, atau mengucapkan satu kalimat yang lebih lembut kepada pasangan. Hal-hal kecil seperti itu, jika dilakukan setiap hari, akan membawa Anda kembali pada kehangatan yang pernah ada. Dan jika Anda masih mendengarkan sampai sini, saya punya satu undangan kecil. Silakan bagikan di kolom komentar. Dari 7 jenis makanan yang sudah kita bahas, mana yang pernah Anda coba? Dan pagi Anda sekarang biasanya dimulai seperti apa? Siapa tahu, kisah Anda akan menginspirasi orang lain yang sedang berusaha menemukan kembali kehangatan dalam keluarganya. Jika Anda merasa topik ini bermanfaat, kirimkan ke seorang teman, ayah, atau suami yang Anda sayangi. Dan jika Anda ingin terus bersama saya merawat kesehatan di usia lanjut dengan penuh cinta dan makna, silakan klik tombol berlangganan. Karena kita tidak hidup untuk melawan usia, tapi untuk mencintai lebih dalam, meski masa muda telah berlalu.